ini peluru Demokrat ini sudah ke sana kemari. Seperti saya duga ada 3 peta jalan penyelesaian Demokrat secara kompromi, akomodatif, tampaknya sudah semakin kecil peluangnya, Putri. Hampir mustahil ada jalan dari 2 kubu ini. Yang kedua adalah membuat jalur menggunakan peta kompetisi baru, melakukan seperti dilakukan oleh Golkar masa lalu, yaitu mengadakan kongres rekonsiliasi misalnya untuk menguji mana yang lebih kuat, dibuka lagi DPD, DPC-nya terverifikasi. Itu sebenarnya masih ada peluang, tapi mengecil. Yang ketiga adalah jalan degeneratif yang saling menghancurkan, yang jalannya biasa menunggu ke pengadilan. Ini yang sedang terjadi, yang sedang menguat di internal Partai Demokrat. Kalau ini yang terjadi, saya ingin mengingatkan supaya Demokrat terancam untuk semakin hancur ya di pemilu 2024. Bahkan bisa ikut pada tahun 2024 kalau kemudian melalui jalur hukum pengadilan. Itu sangat panjang prosesnya, bisa lebih dari setahun sampai ke MA misalnya setelah dari Menteri Hukum HAM memilih misalnya ternyata kubu Kongres KLB yang kemudian disahkan seterusnya, itu pun belum ada jaminan. Sehingga yang dirugikan adalah Partai Demokrat secara kelembagaan. Nah, dari waktu yang tersisa ini, menurut saya tinggal 2 bagi Partai Demokrat. Apakah masih ada peluang untuk menguji kembali? Mungkin debatnya akan panjang. Kita sudah, kalau mau secara objektif, ADART-nya bisa dibedah, kita sudah sering membahasnya dan seterusnya. Tapi realitas politiknya yang terjadi sekarang ada 2 kubu yang sedang terjadi, dan ada komplikasi politik di mana ketua umum versi KLB ini bukan salah satu partai seperti P3 dulu ada Jan Farid dengan Romah Hurmuzi, kemudian ada Gus Dur, almarhum Gus Dur dan Caimin dan seterusnya sama-sama. Nah, sementara di Demokrat ini ketua umum KLB-nya adalah Pak Muldoko yang juga kepala staf kepresidenan, kantor staf kepresidenan. Nah, ini menambah komplikasi politik. Saya kira yang akan membuat semakin kisru dinamika di internal Partai Demokrat ini. Karena itu 2 jalannya. 1, kalau ada kata sepakat untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh Golkar, adakan kompetisi baru, buka semacam kongres rekonsiliasi, pilih lagi ketua umumnya yang kuat diuji di sana, siapa yang memiliki DPD, DPC yang dukungan yang terverifikasi tadi. Atau yang kedua ya silakan memilih, itu ada di hak internal Partai Demokrat dengan pengadilan. Seandainya pun Menteri Hukum dan HAM mengatakan dari sisi izin untuk mendapatkan ketua majelis tinggi memang debatable. Tetapi kan ada DPD, DPC. Apakah verifikasi DPD, 2/3 DPD itu memenuhi syarat yang dilakukan oleh Kongres Bang Rasman tadi, kemudian juga ditambah dengan setengah dari jumlah DPC, itu harus betul-betul diverifikasi, ditentukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Menteri Hukum HAM secara objektif untuk memeriksa itu. Kalau ternyata terverifikasi, barulah bisa menjadi peristiwa politik hukum yang kemudian prosesnya akan semakin panjang lagi. Atau yang kedua memilih seperti P3 dan PKB. Kalau dari P3 PKB saya tidak harus menyimpulkan bahwa Demokrat akan berakhir di sana. Tentu kita sudah bisa menebak kalau PKB pemenangnya siapa, di P3 pemenangnya siapa. Sehingga dinamika ini memang secara hukum kita harus hormat, kita negara hukum dan seterusnya. Tapi saya harus mengatakan bahwa dinamika di internal Partai Demokrat ini sangat bergantung pada keputusan negara. Baik. Yaitu keputusan pemerintah seperti apa akan menentukan, itu akan menentukan apakah Demokrat akan mengalami jalan panjang kekisruhan melalui pengadilan atau Demokrat memiliki solusi sendiri untuk membuka peta kompetisi baru tadi. Baik. Itu saya kira semuanya berpulang pada Partai Demokrat. Bergantung pada pemerintah. Tapi satu hal, keputusan politik yang diambil oleh negara, oleh pemerintah, dan mungkin pengadilan terpisah adalah ada publik yang terus memantau akal sehat publik tentang dinamika di internal partai ini. Tidak hanya Partai Demokrat, semua partai. Saya kira semua bertaruh pada nama baik, bertaruh pada trust publik, legitimasi politik, baik itu pemerintah sebagai pengambil keputusan maupun 2 kubu di Partai Demokrat ini dinilai oleh publik. Itu saya kira Putri tambahan saya.